Bab 1641 Di mana Tuan Ye? Di keluarga Park, Park Jisung hampir menjadi gila. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Orang itu menipu 50 miliar keluarga Pu kita, dan sekarang dia telah berpihak pada Ye Bufan. Dia hanya memakan bagian dalam keluar. Park Zaixiang tampak muram, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bagaimanapun, kami telah mengundang 4 orang kuat dari barat, dan masih ada 3 orang yang belum datang, dan dia tidak kekurangan. Saat dia berbicara, sosok lain muncul di langit, dan kemudian bergegas menuju sisi ini, seperti kilat, dan itu adalah kedatangan orang kuat lainnya. Dengar, semuanya, ada yang datang lagi. Aku ingin tahu siapa yang datang kali ini. Mungkinkah seseorang yang diundang oleh keluarga Pu lagi? Keluarga Pu? Aku hampir tertawa sampai mati. Hua setelah membayar begitu banyak uang, orang-orang yang diundang benar-benar pergi ke pihak mereka. Jika saya dari keluarga Pu, saya akan mati sekarang. Itu total 100 miliar. Orang-orang melihat ke langit dan di sana banyak berdiskusi dan mereka mengutarakan pendapatnya. Saat dia berbicara, sosok itu semakin dekat, dan kemudian tetap berada di langit di atas Gunung Qinglong. Berbeda dari penyihir hebat Qilafert barusan, pria ini terlihat sangat tinggi, dengan tinggi 2 meter, dan otot di sekujur tubuhnya seperti baja yang dituangkan ke dalam besi. Pria ini juga memancarkan kekuatan yang sangat kuat, tetapi tidak dingin, tetapi mendominasi dan berkuasa tanpa batas. Pria ini adalah Garnet, Raja Serigala dari suku Serigala. Sesuai permintaan Lucia, dia bergegas ke Gunung Qinglong, dan akhirnya matanya tertuju pada platform tinggi dengan bendera warna-warni keluarga Pu berkibar. Sosoknya bersinar dan kakinya mendarat di tanah, membuat suara gemuruh, dan tanah seakan bergetar. Kemudian dia mengayunkan sosok agungnya dan berjalan menuju platform tinggi. Ayah, orang kuat lainnya telah datang kali ini. Ini pasti Garnet, Raja Serigala dari klan Serigala. Meskipun Park Jisung belum pernah melihat orang kuat barat ini, orang-orang ini memiliki karakteristik yang jelas, sama seperti penyihir hebat Kira sekarang. Werther langsung dikenali. Begitu pula dengan Wolf King ini, ciri-cirinya terlalu kentara. Ayo pergi dan sambut dia secepatnya. Senyuman muncul di wajah Park Zaixiang, dan dia memimpin orang-orang untuk menyambutnya dengan hormat. Tuan Garnet, selamat datang di negeri Bangbang, selamat datang di keluarga Park kami. Dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong dan beritahu saya di mana Tuan Ye berada. Mendengar ini, Park Zaixiang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kenapa kamu mencari Tuan Ye ketika kamu datang ke sini? Jelas keluarga Pu kita yang membayarnya, oke. Tuan Garnet, kami adalah keluarga Park. Anda lupa bahwa kami memiliki perjanjian. Park Zaixiang disela dengan kasar lagi di tengah kalimat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Aku akan bertanya di mana Tuan Ye berada. Jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya di sini. Ini, Park Zaixiang sangat takut dengan kekuatannya sehingga dia berkata tanpa sadar, tidak di pihak kita. Jika kamu tidak berbicara omong kosong denganku di sini, itu hanya membuang-buang waktu. Meliriknya, lalu menoleh ke samping, mencari bayangan Ye Bufan. Park Jisung menelan ludah dan berkata dengan enggan, Tuan Garnet, keluarga Park kami mengundang Anda ke sini. Siapa keluarga Park Anda? Anda layak mengundang saya ke sini. Garnet selesai di lereng bukit, dia mengabaikan keluarga Pu dan langsung melangkah ke sana. Melihat adegan ini, Park Jisung menjadi gila. Anda bisa meremehkan keluarga Park kami, Anda bisa mengatakan kami tidak pantas mendapatkannya, tapi jangan menuntut kami. Sialan, kamu mengambil 50 miliar dari kami dan kemudian datang untuk membenci kami. Apa maksudnya ini? Tapi dia hanya berani memikirkan hal ini di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, Wolf King Garnet sangat kuat sehingga begitu dia mengganggu lawannya, dia yakin pria kejam ini akan menamparnya sampai mati. Jadi kejadian tadi terjadi lagi, dan semua orang menyaksikan tanpa daya saat Garnet berjalan menuju Ye Bufan.
Hanya saja mentalitas banyak orang telah berubah. Sebelumnya, semua orang mengira penyihir hebat Kilafit akan membunuh pemuda itu. Namun kini mereka semua penasaran dan ingin melihat apa yang akan dilakukan lelaki besar itu. Orang-orang dari keluarga Pu juga menyaksikan dengan penuh semangat. Namun kali ini mereka tidak memiliki ilusi seperti sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Garnet melangkah ke arah Ye Bufan dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Karena dia begitu besar, kuat, dan secara fisik sangat kuat, dia tidak peduli apakah itu sakit atau tidak. Kali ini, dia jatuh berlutut dan tanah berguncang. Wolf Garnet, temui Tuan Ye. Suaranya yang keras hampir bergema di seluruh Gunung Qinglong, dan itu menormalkan pikiran banyak orang. Biarkan aku tersedak, apa yang terjadi? Pemuda ini terlalu hebat. Ya, barusan, penyihir hebat disuruh berlutut, dan sekarang Raja Serigala juga berlutut. Siapa yang bisa dilakukan orang ini? Dengan bakat tingkat tinggi. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang ini adalah Dewa Medis Tiongkok Ye Bufan? Di tengah semua diskusi dan kejutan, Ye Bufan melambaikan tangannya dengan tenang lagi dan bertanya langsung kepada Garnet. Berdiri di belakang dirimu sendiri. Begitu saja, seorang penyihir hebat dan Raja Serigala berdiri dengan hormat di belakang mereka, dan mereka berdua bahkan tidak saling berhubungan. Sial, 50 miliar ini terbuang sia-sia lagi. Park Jisung mengumpat dengan keras, dan semua orang di keluarga Pu merasa patah hati dan kehilangan 100 miliar dalam sekejap mata. Tepat ketika mereka sangat tertekan, sosok lain datang dari Cakrawala. Kali ini dia benar-benar berbeda dari dua orang sebelumnya. Dia tidak jahat atau galak, tapi seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi. Ratu Vampir Lucia lah yang datang ke sini. Hari ini dia mengenakan gaun merah berpotongan rendah, memperlihatkan hamparan salju putih yang luas dan jurang yang memikat ke udara. Gaya menawan itu bahkan akan membuat hati batu berdebar, dan meskipun berada di udara, itu membuat banyak orang di bawah ngiler. Setelah diam beberapa saat, Lucia mendarat di tanah dan berjalan menuju platform tinggi lagi. Ini bukan salah orang lain, hanya saja keluarga Pu terlalu mencolok, dan setiap orang yang baru tiba di sini akan memperhatikan pergerakan mereka. Melihatnya berjalan ke arahnya, Park Zai Siang menelan ludahnya dengan keras. Dia terluka 2 kali berturut-turut, dan kali ini dia merasa sedikit takut. Saya tidak tahu apakah pihak lain benar-benar dipekerjakan oleh mereka dan apakah mereka benar-benar ada di sini untuk membantu keluarga Pu. Jika mereka digoda lagi, wajah keluarga mereka akan hilang sama sekali. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, orang itu sudah ada di sini dan dia tidak bisa mengabaikannya, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan berani. Park Jisung mengikutinya, tetapi pikirannya benar-benar kosong saat ini, dan matanya menatap langsung ke dada Lucia, perhatiannya benar-benar terganggu. Park Zaixiang bertanya, Nona, apakah Anda Ratu Lucia? Satu-satunya. Yang belum datang adalah Ratu Vampir Lucia dan Kaisar Dewa Helena Ratu Vampir. Ya, ini saya. Lucia tersenyum menawan pada orang-orang di depannya. Maaf, di mana Tuan Ye? Bab 1642, sangat marah. Begitu Tuan Ye mengucapkan 3 kata ini, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Keluarga Pu ini sangat lucu. Mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang dan menyewa bantuan dari orang lain? Apakah mereka semua mencari Tuan Ye di sini? Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun saya melihat seseorang membayar seseorang untuk menemukan penolong. Keluarga Park benar-benar bodoh. Sepertinya aku harus hidup dengan lelucon ini seumur hidupku. Pada saat ini, melihat sekeliling ke arah Park, mata keluarga itu penuh dengan sarkasme dan ejekan. Sedangkan untuk keluarga Pu, semua orang di dalam hatinya tidak hanya marah tapi juga frustasi dan depresi. Apa-apaan ini? Semua rasa malu dilempar ke rumah nenek. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu jelas-jelas mengambil uang dari keluarga Pu kita. Mengapa kamu mencari Tuan Ye? Mengapa? Kamu membantu anak laki-laki bernama Ye itu. Apakah kamu masih memiliki moral? Apakah kamu punya hati nurani apapun? Aku sudah lama tertekan. Park Jisung meledak dalam sekejap dan terus mengaum ke arah Lucia di depannya.
Alasan kenapa dia seperti ini adalah karena pukulan berturut-turut memenuhi hatinya dengan amarah. Yang paling penting adalah wanita di depannya itu centil dan cantik, jauh lebih menakutkan dibandingkan penyihir dan manusia serigala sebelumnya. Hal ini membuatnya memiliki kesalahan bawah sadar dalam pikirannya, berpikir bahwa meskipun dia sedikit berani di depan Lucia, itu tidak akan terlalu serius. Duduk di lereng bukit, Ye Bufan bisa melihat semuanya dengan jelas, dan senyuman tidak bisa tidak muncul di bibirnya. Orang ini berani bersikap sombong terhadap Lucia, dan dia hanya mencari masalah. Seolah membenarkan dugaan Park Jisung, Ratu Vampir di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda marah, dan bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Apakah kamu ingin seseorang membantumu melampiaskan amarahmu? Suara Lucia menjadi semakin memesona, seolah-olah bisa meneteskan air, yang membuat hati Park Jisung bergetar karena marah. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba menghantam dadanya, dan kemudian seluruh orang itu terbang mundur, darah muncrat di udara. Dia merasa seluruh dadanya roboh dan tulang rusuknya yang tak terhitung jumlahnya patah. Melihat pemandangan ini, Lucia terkikik. Benar, karena kamu sangat marah, ayo muntah lebih banyak darah. Bukankah akan jauh lebih baik? Pada saat ini, seluruh kaki Gunung Qinglong terdiam. Tidak ada yang menyangka wanita berpenampilan menawan ini akan benar-benar memulai untuk menyerang. Sangat kejam. Hua Manlou di atas batu baru saja sadar kembali, namun ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ketika penyihir hebat dan Raja Serigala tiba sekarang, dia secara intuitif bisa merasakan teror, tetapi wanita di depannya benar-benar berbeda. Kelihatannya sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan bahkan membuat orang memikirkannya, tapi kekuatan semacam ini 100 kali lebih menakutkan daripada Raja Serigala dan Penyihir Agung. Pada saat ini, dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Lucia bergerak, dan Park Jisung terbang keluar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, bahkan prajurit kuat di level Sein pun tidak dapat melakukannya dengan cepat. Semua orang terkejut, tapi keluarga Park benar-benar ketakutan, seolah-olah mereka baru menyadari bahwa wanita yang tersenyum di depan mereka adalah Ratu Vampir yang kuat. Lucia masih memiliki senyuman menawan di wajahnya dan melirik ke arah Park Zai Xiang dan yang lainnya. Saya mengumpulkan uangnya, tetapi apakah itu uang keluarga Anda? Jangan lupa bahwa seluruh grup Februari Anda sekarang menjadi aset Tuan Ye. Saya baru saja mengambil kembali sebagian darinya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mengayunkan sosok Inya, dia berjalan menuju lereng bukit selangkah demi selangkah. Pada hari biasa, begitu wanita seksi dan menawan muncul, dia akan segera menarik banyak hewan untuk berteriak dan bersorak, dan orang-orang yang mengobrol dengannya akan menjadi lautan manusia, tidak mampu menghentikannya. Tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir hanya merasakan ketakutan dari Lucia. Kemanapun dia pergi, semua orang mundur. Meski kecantikan itu baik, nyawa mereka lebih penting. Wanita di depan mereka jelas cantik-cantik, dan nyawanya mungkin hilang dalam perasaan asmara yang tak terbatas. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Lucia berjalan ke arah Ye Bufan dan berlutut sambil terjatuh. Lucia telah melihat Tuan Ye. Terjadi keheningan sesaat, hanya suara menawan Lucia yang bergema di kaki Gunung Qinglong. Semua orang yang hadir tidak hanya terkejut, tetapi juga terkejut, 3 orang barat yang kuat datang satu demi satu, semuanya di kaki Ye Bufan. Meskipun tidak ada yang tahu identitas wanita di depannya, fakta bahwa dia muncul entah dari mana sudah mewakili kekuatannya sendiri. Reaksi Ye Bufan tidak berbeda dengan 2 kali sebelumnya. Dia juga melambaikan tangannya dan meminta Lucia untuk berdiri di belakangnya. Ketika Hua Manlou sadar kembali, dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia telah meremehkan pemuda ini sebelumnya dan menganggapnya sombong. Ternyata dia benar-benar cakap dan agung, dan dia bisa dengan mudah mengintimidasi 3 orang kuat di barat. Konyol kalau saya hanya meminta orang untuk mengikuti peri medis, tapi ternyata mereka sendiri adalah peri medis. Sepertinya mata saya benar-benar buta, dan saya tidak bisa melihat orang seakurat putri saya. Setelah keterkejutan itu, gelombang kegembiraan muncul di hati saya. Putri saya dan Ye Bufan memiliki hubungan yang baik, dan mungkin mereka benar-benar bisa menikah.
Pada saat ini, dia mulai berdoa tanpa henti di dalam hatinya, berharap peri medis akan mengabaikan kekasaran dan pelanggarannya sebelumnya. Jika putrinya benar-benar dapat menemukan suami yang baik, dia akan mati tanpa penyesalan dalam hidupnya. Dia terus berpikir liar, keluarga Park berada dalam kekacauan total, dan semua orang segera pergi menyelamatkan Park Ji-sung yang berada dalam genangan darah. Pukulan Lucia barusan begitu kejam hingga seluruh tulang dadanya roboh, menyisakan separuh nyawanya yang tersisa. Kirim aku ke rumah sakit, kirim aku ke rumah sakit secepatnya. Park Jae-siang terus meraung. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah dan kesedihan. Orang yang dia pekerjakan dengan uangnya sendiri akhirnya memukuli putranya seperti ini. Namun kekuatan pihak lain membuatnya penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Segera seseorang datang dan membawa Park Ji-sung ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Itu semua adalah ide bagusmu. Park Jae-sang, yang sangat sedih, melampiaskan kemarahannya pada Lee Haizeng. Lee Haizeng tampak malu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengaku punya beberapa trik, tapi dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Sebelumnya, sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa 3 orang paling berkuasa di barat akan berlutut di depannya dan tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka telah memukulinya sampai mati. Tapi sekarang faktanya ada di depan kita, dan kita tidak perlu mengakuinya meski kita tidak mau. Tepat ketika dia sangat malu, sosok putih lainnya tiba-tiba muncul, melaju ke sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang melihat ke atas bersama-sama. Saat ini, mereka semua sedang menonton pertunjukan. Mereka tidak tahu siapa orang ini, apakah dia akan datang ke keluarga Pu lagi, atau apakah pembalikan sebelumnya akan terjadi. Segera pria itu semakin dekat, mencapai langit di atas kota Qinglong. Ini adalah wanita yang sangat cantik, mengenakan jubah biksu besar, tetapi tidak bisa menyembunyikan sosok cembung dan cekungnya. Tapi ekspresinya serius, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Meski dia sangat dia tidak bisa membuat orang marah dan menghujat. Itu adalah Dewa Kaisar Helena yang datang. Pada saat ini, dia berjalan dalam kehampaan, seperti dewa tertinggi, mengamati seluruh tempat, dan akhirnya berjalan menuju keluarga Pu. Bab 1643, Park Jae-sang yang frustrasi. Aku akan pergi ke keluarga Pu lagi. Akankah ada lelucon kali ini? Keluarga Pu benar-benar yakin. Orang kuat yang menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang semuanya adalah musuh. Aku khawatir mereka akan dikhianati. Kamu tidak terlalu frustrasi, kan? Siapa tahu, mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Orang-orang di sekitar banyak berbicara, dan mata mereka terfokus pada keluarga Pu, menunggu untuk melihat bagaimana hal itu akan berkembang selanjutnya. Lelucon di masa lalu tidak akan terulang lagi. Yang paling gugup adalah anggota keluarga Pu, yang saat ini sudah ketakutan. 3 orang kuat sebelumnya tidak hanya membuat mereka sengsara, tapi juga melukai salah satu Park Ji-sung. Sekarang ada kaisar dewa lainnya. Saya tidak tahu apakah itu buruk atau baik. Lee Haizeng tidak lagi setenang sebelumnya. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Kaisar ilahi berbeda dari orang. Orang di dunia gelap dan harus menepati janjinya." Mendengarkan, tetapi juga untuk Pu Zaixiang. Jika 4 orang berkuasa yang diundang semuanya datang ke sisi Ye Bufan dan membuang 200 miliar dengan sia-sia, dia tidak lagi harus bekerja sebagai konselor. Namun, apa yang dia katakan membuat Park Jae-siang merasa jauh lebih tenang. Melihat aura suci Helena, sungguh berbeda dari 3 orang sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa gugupnya, lalu menyapa semua orang dengan senyuman di wajah mereka. Helena datang ke platform tinggi, memandang semua orang, dan bertanya, "Apakah ini keluarga Park?" "Ya Tuhan, saya akhirnya tidak mencari Tuan Ye." Itu hanya pertanyaan biasa, tapi Park Jae-siang dan yang lainnya sangat gembira hingga aku merasa ingin menangis. 1 orang datang mencari Tuan Ye sebelumnya, dan orang lain datang mencari Tuan Ye lagi. 3 kata, Tuan Ye, telah menjadi mimpi buruk di hati mereka. Ketika Dewa Kaisar Helena tiba di hadapannya, dia tidak bertanya pada Tuan Ye, tetapi bertanya apakah itu keluarga Pu.
Tidak hanya keluarga Pu yang berpikiran seperti ini, tapi juga orang lain yang menonton. Tampaknya keluarga Pu telah menghabiskan begitu banyak uang dan akhirnya mempekerjakan orang kuat yang benar-benar bisa membantu mereka, daripada lari ke sisi Ye Bufan seperti sebelumnya. Ada yang senang dan ada yang sedih. Ada yang senang, sedangkan Hua Manlou dan Li Zixuan yang mendukung Ye Bufan merasa tertekan. Hampir semua orang tahu nama Kaisar Dewa, orang kuat yang mendominasi seluruh dunia barat. Sekarang keluarga Pu telah mengundang Kaisar Ilahi ke pihak mereka, saya khawatir adegan selanjutnya tidak akan mudah untuk dihadapi. Tapi setelah memikirkannya, aku punya penjelasan di benakku. Bagaimanapun, pengadilan ilahi dan dunia kegelapan benar-benar bertolak belakang, dan mustahil bagi kedua belah pihak untuk bergabung bersama. Karena Ratu Vampir memilih Ye Bufan, masuk akal jika Kaisar Dewa memilih keluarga Pu. Kesuraman di hati Park Zaisi yang tersapu, dia menyambutnya dengan wajah bahagia, dan membungkuk dalam-dalam. Ini adalah keluarga Pu. Saya telah bertemu dengan Kaisar Dewa Pu Zaixiang. Yang berada di sebelahnya, diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, 4 orang kuat yang dia undang akhirnya memiliki orang normal, jika tidak, dia akan melakukannya telah menjadi negara Bangbang. Tidak apa-apa karena ini keluarga Pu. Kebetulan aku sedang mencarimu. Ekspresi Helena tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan suara tegas, kamu keluarga Pu berani bermusuhan dengan kakakku Ye. Siapa yang memberimu keberanian? Izinkan saya memberitahu Anda, sekarang cepatlah bersujud kepada saudaraku Ye dan minta maaf. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh pengadilan ilahi kami, dan semua orang di keluarga Pu Bangbang akan menjadi musuh pengadilan ilahi kami. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, langsung menuju ke lereng bukit. Ye Bufan berjalan ke sana. Pada saat ini, semua orang di kaki Gunung Qinglong bingung. Semua ini terjadi begitu dramatis, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Awalnya aku mengira Kaisar Dewa ingin mencari nama keluarga Pu, mengira mereka akhirnya menerima bantuan, namun pada akhirnya dia dimarahi habis-habisan, dan pada akhirnya mereka tetap berpihak pada Ye Bufan. Orang yang paling kesal tentu saja adalah Park Jae-sang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia menghabiskan 200 miliar, tetapi tidak hanya tidak ada gunanya, tetapi juga menarik 4 lawan yang kejam, yang membuat paru-parunya meledak. Dalam hatinya, dia menyapa 18 generasi nenek moyang Park Hae-jung. Apa idenya? Masih berbicara tentang menjadi sangat mudah berarti meminta kematian. Jika bukan karena musuh yang kuat, dia akan membunuh orang ini secara langsung. Namun, Helena tidak memperhatikan suasana hati orang lain dan dengan penuh semangat berjalan ke sisi Ye Bufan. Tepat ketika semua orang berspekulasi apakah Kaisar Ilahi Barat juga akan berlutut, mereka melihatnya melangkah maju dan memeluk Ye Bufan, lalu menciumnya dengan ganas. Semua orang yang hadir langsung ketakutan. Meskipun mereka telah mengalami terlalu banyak guncangan hari ini, tidak diragukan lagi ini adalah guncangan yang paling kuat dan paling kejam. Kaisar Dewa yang cantik, seksi, dan menyendiri sebenarnya berinisiatif untuk menciumnya. Kesenjangan ini terlalu besar, dan itu merupakan rangsangan yang besar bagi hati setiap pria. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan, dan itu terjadi tepat di depan mata mereka. Helena tidak mempedulikan hal itu, kerinduannya selama berhari-hari muncul saat ini. Dia memeluk Ye Bufan erat-erat dan menciumnya dengan gembira dan penuh kasih sayang. Yang lain iri, cemburu, dan bersemangat ketika melihat pemandangan ini, tetapi Huaruyu di sebelahnya pucat, dan hatinya terasa seperti ditusuk setengah dengan pisau. Dia bahkan tidak tahu kapan dia jatuh cinta dengan pria di depannya, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa pria itu sudah punya pacar, dan dia adalah pacar yang baik. Hua Manlou di sebelahnya memiliki emosi yang campur aduk. Sebelumnya dia merasa sangat jijik dan merasa bahwa pria di depannya tidak layak untuk putrinya. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya salah, dan sangat salah. Putri sayalah yang tidak layak untuknya. Ye Bufan berkata bahwa dia tidak memikirkan Huaruyu, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali saat itu. Baru sekarang dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dengan pacar yang begitu cantik dan berstatus tinggi, meremehkan putrinya adalah reaksi yang wajar. Dibandingkan dengan kekuatan,
kekuasaan, dan statusnya, apa yang disebut sebagai pemimpin tertinggi di Jiangsu dan Zhejiang, dan keluarga pertama di Jiangsu dan Zhejiang hanyalah seperti lelucon. Mereka yang membela aula taekwondo juga menonton secara diam-diam dari kejauhan. Jin Taehan dan Cui Mingpu bahkan lebih ketakutan. Dia telah memprovokasi makhluk yang begitu kuat, namun dia masih hidup. Seolah-olah nenek moyangnya telah membakar dupa selama 8 generasi. Saat ini, mereka diam-diam telah mengambil keputusan di dalam hati. Mulai saat ini, mereka tidak akan pernah memprovokasi rakyat Tiongkok. Oke, begitu banyak orang yang menonton. Ye Bufan menepuk punggung Helena dengan lembut, dan ciuman panjang penuh gairah itu berakhir. Saat ini, keempat orang kuat yang diundang telah tiba, tetapi mereka semua duduk di samping lawan mereka. Pada saat ini, semua orang yang hadir memandang pemuda itu dengan rasa kagum selain kaget dan iri. Anda harus tahu bahwa dunia gelap barat dan pengadilan ilahi adalah dua keberadaan yang tidak sejalan. Mereka tidak pernah muncul dalam bingkai yang sama, tetapi sekarang mereka muncul secara ajaib di samping pemuda ini. Banyak orang tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang dia miliki yang memungkinkan dua kekuatan besar yang telah bertempur selama ribuan tahun bisa hidup berdampingan secara damai secara ajaib. Bab 1644 Guru Suci muncul. Park Zaixiang menyaksikan semua ini tanpa daya, mengangkat tangannya untuk menutupi hatinya. Dia takut jika dia tidak memperhatikan, jantungnya akan meledak. Li Haizeng melangkah maju dan berkata, "Guru, jangan terlalu putus asa. Orang yang bukan dari ras kita akan memiliki hati yang berbeda. Ini normal. Kita hanya perlu mengundang guru suci untuk muncul." Park Zaixiang kemudian mengingatnya kartu truf terbesarnya dia masih menjadi Saint Master milik Kerajaan Bangbang. Seperti yang diharapkan, dia masih dapat diandalkan di saat-saat kritis. Setelah menenangkan diri, dia merapikan pakaiannya dan membungkuk kepada Dongfang dengan penuh hormat, "Silakan keluar, Guru Suci." Di belakangnya, seluruh keluarga Pu mengikuti dan bersujud, "Silakan keluar." Guru Suci Jin Senglong adalah eksistensi seperti dewa di seluruh negeri Bangbang. Melihat bahwa keluarga Pu benar-benar mengundang seorang guru suci, banyak orang yang hadir juga ikut beribadah. "Tolong minta guru suci untuk keluar." Pada saat penghormatan, suara berlutut dan beribadah berkumpul menjadi aliran, dan momentum yang sangat besar mengguncang seluruh dunia. Di antara banyak mata yang penuh rasa hormat, terlihat sesosok tubuh berlari kencang dari timur. Dia adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam, dengan rambut dan janggut putih, dan tubuh kurus. Dari luar, dia tampak seperti ayah biasa di sebelah, tetapi saat ini, dia menginjak kehampaan, dan seluruh tubuhnya memancar kekuatan yang kuat. Saint Master Jin Senglong lah yang dikagumi di hati jutaan orang Bangbang. "Saya akan menunggu untuk bertemu dengan Guru Suci." Melihat Guru Suci benar-benar telah tiba, Park Zaixiang akhirnya merasakan hatinya di dalam hatinya dan berlutut untuk beribadah dengan penuh semangat. Untuk sementara waktu, semua orang di dunia berlutut. Kecuali beberapa orang di pihak Ye Bufan, semua orang memberi penghormatan. "Oke, bangun." Jin Senglong melambaikan tangannya dengan ringan, lalu mengalihkan pandangannya ke lereng bukit. Ketika dia melihat beberapa orang di sini dengan jelas, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Sebagai ahli alam kekaisaran, kekuatan Helena dan Lucia tidak dapat disembunyikan sama sekali, dan itu dapat dilihat secara sekilas. Hal yang sama berlaku untuk Wolf King Garnet dan Great Wizard Chilavert yang berada tepat di sebelah mereka. Namun anehnya mereka semua saat ini dipimpin oleh seorang pemuda, namun pemuda tersebut tidak memiliki momentum sama sekali. Jin Senglong berdiri dalam kehampaan dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa di antara kamu yang Ye Bufan?" "Saya." Ye Bufan masih duduk di atas kuda poni dengan ekspresi tenang, tanpa perubahan apapun karena kedatangan pihak lain. "Anak muda, beri kamu kesempatan untuk bertahan hidup. Kembalilah. Ini adalah negara Bangbang, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar." Kata-kata Jin Senglong tampak sangat jelas, tetapi nyatanya sangat mendominasi dan tidak mengubahnya sama sekali. Orang-orang menganggapnya serius. "Beraninya Anda, orang tua yang jahat, memiliki hak untuk berbicara dengan Tuan Ye seperti ini."
Raja Serigala Garnet memiliki temperamen yang berapi-api dan segera melangkah maju dan berkata, Tuan Ye, orang tua ini tidak tahu berterima kasih, aku akan memberinya pelajaran. Ye Bufan mengangguk dan berkata, silakan, tapi ingat, jika kamu bisa mengalahkannya, kalahkan saja dia. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera kembali. Jangan khawatir, Tuan Ye, itu hanya peti mati tua. Saya akan membongkar tulangnya saja. Raja Serigala Garnet tidak peduli, dan langsung melompat ke udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju Jin Senglong. Sebagai Raja Suku Serigala, budidaya Garnet sebanding dengan puncak tingkat suci. Pukulan ini menimbulkan suara siulan tajam di udara, seolah seluruh ruangan akan terkoyak oleh pukulannya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu kuat. Ekspresi Hua Manlou berubah drastis. Orang kuat setingkat ini tampak seperti bajingan di depan orang lain dengan kultivasinya. Jin Senglong menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghilang seketika. Pukulan Garnet mengenai ruang kosong. Angin kencang dari kepalan tangan melesat ke udara dan menghantam dinding gunung di belakangnya. Kemudian pasir dan batu beterbangan ke udara, dan debu beterbangan, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Garnet juga memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Setelah meninju sasaran, ia langsung mencari sasaran, lalu menendang ke kiri belakang. Saya tidak tahu apa yang salah. Jin Senglong mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan meninju. Dibandingkan dengan pukulan Garnet barusan, pukulannya tampak jauh lebih lemah, seperti pukulan yang dilakukan oleh orang tua biasa, lambat dan tanpa kekuatan. Namun ketika tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan Garnet, hanya terdengar suara keras yang menggemparkan bumi, dan kemudian seluruh tubuh Garnet seperti bola meriam yang ditembakkan, melesat ke arah tebing di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada ledakan keras lainnya, dan seluruh tubuhnya terhempas ke gunung, hanya menyisakan lubang berbentuk manusia di luar. Seluruh penonton terkejut saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan guru suci akan begitu kuat. Dia adalah Raja Serigala yang terkenal, dan dia bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Setelah hening sejenak, seluruh gunung Qinglong segera bersorak-sorai. Hidup Guru Suci tidak terkalahkan. Terutama orang-orang dari keluarga Pu akhirnya mengantarkan kemenangan, dan semua orang bersorak seolah-olah mereka telah diberi darah. Tetapi pada saat ini, terdengar ledakan keras lagi. Pasir dan bebatuan di gunung itu pecah, dan Raja Serigala Garnet bergegas keluar lagi. Saat ini, dia tertutup debu dan terlihat sedikit malu, tetapi dia tidak terluka parah. Tapi momen itu membuatnya kehilangan muka di depan Ye Bufan dan semua orang. Garnet sangat marah hingga dia melihat ke langit dan melolong. Sambil meraung, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, mencapai jarak lebih dari 3 meter dalam sekejap mata, seperti raksasa kecil. Mulutnya lancip dan menonjol, mata merah darah bersinar dengan cahaya yang menawan, dan otot-otot di tubuh seperti batu, mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Ya Tuhan, apakah ini manusia serigala yang telah berubah bentuk? Ini adalah pertama kalinya semua orang di kaki gunung melihat pemandangan ini. Semua orang terkejut saat melihatnya, dan beberapa orang yang pemalu begitu ketakutan hingga mereka mundur. Aduh! Garnet meraung marah, dan menamparkan naga suci emas itu dengan telapak tangannya yang besar. Setelah transformasi, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan telapak tangannya ternyata sangat besar, hampir menutupi seluruh tubuh bagian atas Jin Senglong. Melihat pemandangan ini, semua orang di kaki gunung diam-diam mendecakkan bibir mereka, bertanya-tanya apakah Guru Suci dapat menerima pukulan ini. Jin Senglong menggelengkan kepalanya lagi, kamu berani memamerkan keterampilan sepelemu, kembali ke barat. Lalu dia meninju lagi, dengan cerdik melewati telapak tangan Garnet, dan memukul wajahnya dengan keras. Terdengar ledakan teredam, dan Garnet terbang mundur lagi. Meskipun dia telah menyelesaikan transformasinya, dan meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat beberapa kali lipat, dia masih tidak dapat menahan pukulannya, dan seteguk darah muncrat. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga meskipun Garnet menyelesaikan transformasinya, hal itu tidak dapat diimbangi. Meskipun dia terluka parah kali ini,
dia sangat enggan dan ingin bergegas maju untuk bertarung lagi. Oke, kembalilah. Kamu bukan tandingan orang tua ini. Meskipun Garnet tidak mau melakukannya, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Ye Bufan, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan kembali ke lereng bukit. Makan ini. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan ramuan penyembuh jatuh ke telapak tangan Garnet. Pada saat ini, sorak-sorai hangat meletus di kaki gunung, dan kerajaan Bangbang, yang dipimpin oleh keluarga Pu, bersorak atas kemenangan guru suci. Cilafit berkata dengan ekspresi muram, Tuan Ye, saya akan memberi pelajaran pada orang tua ini. Bab 1645 Kesepian Sang Guru. Kamu bukan tandingannya. Ye Bufan langsung menyangkalnya. Dia tahu kekuatan Cilafert. Dia mungkin sedikit lebih lemah dari Raja Serigala Garnet. Kecuali dia menggunakan gagasan untuk mengundang dewa ke dalam tubuhnya, tidak akan ada peluang semua. Kekuatan pertempuran. Tapi kalau mau duduk di sini sendirian, dewa penyihir omong kosong itu tidak berani muncul sama sekali, jadi lebih baik jangan naik. Lagi pula, sebagai penyihir kegelapan, dia tidak memiliki tubuh fisik Raja Serigala yang sangat menakutkan. Saya khawatir jika dia naik, dia akan dipukul sampai mati oleh Jin Senglong. Oh, meskipun Cilafit sombong, dia benar-benar tidak berani menunjukkan apapun di depan Ye Bufan dan mundur dengan sikap yang bermartabat. Tuan Ye, sebaiknya saya pergi. Lucia berdiri. Oke, silakan mencobanya. Jika tidak berhasil, kembalilah. Bagaimanapun, orang-orang ini sekarang menganggap diri mereka sebagai yang utama. Ye Bufan hanya ingin menguji kekuatan naga suci emas dan melakukannya tidak ingin mereka dirugikan. Lucia mengangguk dan berjalan ke depan dengan jujur. Jika sebelumnya, dia mungkin akan bercanda sedikit dengan Ye Bufan, tapi sekarang perbedaan statusnya terlalu besar, dan dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sama sekali. Dia melangkah maju dan naik ke udara. Dia datang tepat di depan guru suci dan berkata dengan senyuman menawan, orang tua, di usia yang begitu tua, mengapa kamu kehabisan jika kamu tidak kembali dan menunggu untuk kematian? Apakah menurutmu umurmu panjang? Jin Senglong meliriknya dan mau tidak mau mengecilkan matanya, vampir barat. Aku tidak menyangka kamu akan ikut bersenang-senang. Mata lelaki tua itu lumayan, bagaimana dengan fungsi lainnya? Cobalah. Lucia masih mempertahankan gayanya yang biasa, sangat menawan, dan pada akhirnya dia mengedipkan mata pada Jin Senglong. Dan pada saat ini, sosoknya tiba-tiba bersinar, dan dia berlari seperti kilat, meraih jantung lawannya dengan satu cakar. Karena itu adalah serangan diam-diam dan sangat cepat, tidak ada orang lain yang bisa bereaksi sama sekali. Cahaya dingin melintas di mata Jin Senglong, lalu dia meninju, langsung menghadap telapak tangan lawan. Pukulan dan cakar terakhir bertabrakan, dan dengan ledakan keras, energi tak terbatas menyapu sekeliling. Meskipun keduanya berada tinggi di langit, aliran udara yang deras masih membuat semua orang di kaki gunung mundur. Sosok Lucia tiba-tiba terbang mundur dan terlempar ke belakang lebih dari 10 meter jauhnya, sementara Jin Senglong hanya sedikit bergoyang ke belakang, dan perbedaan kultivasi antara keduanya terlihat jelas. Ini karena tubuh fisik vampir sangat kuat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika tidak, saya khawatir kali ini saya akan muntah darah dan terluka. Hei, orang tua, aku tidak melihat bahwa kamu dalam keadaan sehat, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan lama. Lucia, yang menstabilkan tubuhnya, tidak bergeming, tetapi menyerang lagi seperti kilat. Itu cukup untukmu. Jin Senglong meninju lagi, dan mereka berdua bertarung bersama. Tingkat kultivasinya sudah berada di puncak alam kekaisaran, dan hanya sedikit di bawah tahap tengah alam kekaisaran. Dia tidak pernah mampu menembus kemacetan ini. Lucia, sebaliknya, baru saja maju menjadi ratu vampir, dan masih sedikit kurang menarik jika dibandingkan, jadi dia selalu tertekan dalam pertempuran. Namun, dengan tubuh yang kuat dan kecepatan para vampir, mereka hampir tidak bisa bertahan, setidaknya mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Dua prajurit tingkat kaisar sedang bertarung, dan warna langit dan bumi tiba-tiba berubah dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Untungnya, ini berada pada ketinggian beberapa ratus meter kaki gunung bisa bertahan.
Di lereng bukit, Helena berkata, sayangku, Lucia sepertinya bukan tandingannya, mengapa tidak mengubahnya kembali? Mengapa terburu-buru? Lawan yang langka tidak begitu mudah untuk ditemui, latihan selalu bermanfaat. Tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan sekantong biji melon dan memberikannya kepada Helena. Dia duduk di sana dan memperhatikannya dengan penuh semangat. Apa yang dia katakan itu benar. Ada begitu banyak orang kuat di barat saat ini. Lucia adalah orang yang kuat di kerajaan. Memang sangat sulit menemukan lawan untuk diajak berdebat. Dari sudut pandang ini, hari ini memang merupakan kesempatan langka. Kedua orang itu bolak-balik di udara, bertarung sengit. Orang-orang di kaki gunung juga membuka mata mereka dan terpesona oleh pemandangan itu. Banyak orang di seni bela diri tidak akan pernah melihat pertempuran seperti ini antara kaisar yang kuat sepanjang hidup mereka. Saudaraku, menurutmu siapa yang bisa menang antara guru suci dan wanita itu? Apakah perlu dikatakan, saya tidak menyadari bahwa guru suci telah memperoleh keunggulan absolut dan telah menekan wanita itu. Sulit untuk mengatakannya. Sudah lama sekali. Waktu telah berlalu, dan Saint Master belum bisa menang, dan dia sudah sangat tua. Jika waktu berlarut-larut, itu mungkin merugikan. Setelah menonton dalam waktu lama, banyak prajurit yang saling berbisik, mendiskusikan hasil akhir perang ini. Tetapi pada saat ini, momentum Jin Senglong tiba-tiba melonjak, dan paksaan yang sangat besar langsung melanda seluruh tempat. Bahkan orang-orang yang berjarak ratusan meter pun terguncang oleh momentum ini. Ye Bufan meletakkan biji melon di tangannya, dengan ekspresi indah di wajahnya. Orang tua itu benar-benar beruntung. Dia berhasil menerobos saat ini. Awalnya, dia ingin Lucia mengasah kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka Jin Senglong mengambil kesempatan untuk menerobos karena kombinasi keadaan yang tidak terduga mencapai tahap tengah alam kekaisaran dalam satu lompatan. Faktanya, dia hanya mengabaikan suatu masalah, yaitu sang master kesepian dan sulit ditemukan dalam pertempuran. Tidak hanya sulit bagi Lucia untuk menemukan lawan, tetapi juga bagi Jin Senglong. Dia telah berlatih keras dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Melihat seluruh negara Bangbang, tidak ada orang yang kuat di kerajaan, jadi tentu saja tidak ada diskusi. Karena itu, kemajuannya lambat, dan dia selalu terjebak di puncak tahap awal alam kekaisaran, dan tidak pernah bisa memasuki tahap tengah. Pertarungan hari ini sangat menguntungkannya. Dia baru saja menembus kemacetan tahap awal alam kekaisaran dan memasuki tahap tengah alam kekaisaran. Hahaha, aku akhirnya berhasil. Jin Senglong tidak bisa menahan tawa liar di langit. Sialan, Lucia secara alami tahu apa yang terjadi, dan dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Sosoknya bersinar dan dia datang ke belakang lawannya lagi, meninjunya dengan keras. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu masih lawanku? Pada saat ini, kekuatan Jin Senglong telah meroket, dan itu tidak sebanding dengan sebelumnya. Lucia terkejut dan terbang mundur. Jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Kekuatannya awalnya lebih rendah dari Jin Senglong, dan selain itu, pihak lain kini telah mencapai tahap tengah alam kekaisaran, dan tidak ada lagi perbandingan antara keduanya. Jin Senglong tertawa terbahak-bahak, demi membantuku menerobos. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi keluarlah dari sini. Meskipun Lucia tidak mau melakukannya, dia tahu bahwa ada kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan lawannya terlalu besar. Saya hanya bisa kembali. Helena berdiri dan berkata, sayangku, aku akan menjaga lelaki tua ini. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Ye Bufan memberinya semua biji melon di tangannya, lalu berdiri. Dia punya pertimbangannya sendiri. Dunia gelap barat tidak penting, tapi Helena mewakili pengadilan ilahi. Jika Kaisar Dewa dan Naga Suci Emas mengambil tindakan, artinya akan sangat berbeda. Dan bagi Jin Senglong, lawan yang sangat langka, dia masih memiliki rencananya sendiri, dan dia harus mendapatkan sesuatu dari lawannya apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dan langsung menemui Jin Senglong. Bab 1646 apa ini? Pada saat ini, seluruh kaki Gunung Qinglong dipenuhi dengan sorak-sorai gembira, dan semua orang Bangbang yang hadir bersorak atas kemenangan Guru Suci. Pada saat ini,
Ye Bufan melangkah ke langit dan mendatangi Jin Senglong. Siapa pemuda ini? Apakah dia dewa medis Tiongkok? Kamu masih sangat muda. Kamu bisa memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Itu dibandingkan dengan guru suci dari negara Bangbang kita. Di bawah Gunung Qinglong, tidak banyak orang yang baru saja melihat Ye Bufan. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang-orang menjadi bersemangat untuk beberapa saat dan terus berbicara. Ketika Jin Senglong melihat pemuda itu datang di depannya, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Nak, apakah kamu Ye Bufan? Ngomong-ngomong, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak datang ke negara Bangbang kami dengan kesombongan dan ketidaktahuanmu, aku mungkin tidak akan bisa mengambil langkah ini dalam hidupku. Ye Bufan tersenyum sedikit, orang tua, kamu ini terlalu meresahkan. Bagaimanapun, ini masih merupakan terobosan. Karena sangat bahagia. Nak, apa yang kamu tahu? Ini sama sekali bukan terobosan biasa. Jin Senglong terlalu bersemangat. Alih-alih bersikap arogan seperti biasanya, dia mau tidak mau mulai berbicara. Tahukah kamu, saya dikenal sebagai orang suci negeri Bangbang, seorang jenius seni bela diri yang tiada taraf, dan mencapai tingkat suci di usia muda. Saat itu, saya merasa tidak ada lawan bagi saya di negeri Bangbang, jadi saya pergi menantang Tiongkok dengan 1 orang dan 1 pedang, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan orang yang kuat di kerajaan pada pertempuran pertama. Pertempuran itu sangat sulit bagi saya. Saya mencoba yang terbaik dan tidak bisa bahkan memblokir salah satu gerakannya. Untungnya, orang itu memiliki pikiran yang luas. Mengeluhlah padaku dan buat aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah keluar dari kerajaan Bangbang lagi sebelum mencapai levelnya. Ye Bufan berkata, saya seorang master hebat di Tiongkok, bagaimana saya bisa menjadi seniman bela diri kecil seperti Anda? Seng Neng bertindak liar, dan itu sepenuhnya salahmu sendiri. Tetapi saya tidak mau gagal seperti ini. Ekspresi Jin Senglong berubah, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, saya akan berlatih keras setelah saya kembali, berharap suatu hari nanti saya dapat mencapai tahap awal alam kekaisaran untuk buang air. Saya bersumpah, dan kemudian mengandalkan kultivasi saya yang kuat untuk menaklukkan seluruh dunia namun. Perjalanan seni bela diri sangatlah sulit, terutama karena semakin sulit. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, saya selalu terjebak di puncak tahap awal alam. Kekaisaran jangka menengah, tapi saya tidak bisa mengambil langkah ini. Awalnya saya mengira generasi ini. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Tidak punya harapan, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda kesombongan dan ketidaktahuan. Saya akhirnya membuat terobosan. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi terikat oleh sumpah saya. Saat saya membunuhmu hari ini, saya akan menantang Tiongkok lagi. Orang tua, kamu terlalu banyak berpikir orang yang akan mati hari ini. Anda ingin menantang Tiongkok. Tidak ada peluang. Hahaha, kamu benar-benar sombong. Jin Senglong sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Ye Bufan. Saya harus mengatakan bahwa Anda bisa mencapai dunia seni bela diri di usia muda. Kamu benar-benar bakat yang langka, bahkan lebih baik dariku. Ini lebih dari itu. Tapi aku hanya bisa menyalahkanmu atas kesialanmu. Kamu ditakdirkan untuk mati saat bertemu denganku hari ini. Tapi demi membantuku menerobos, aku bisa membiarkanmu tetap utuh. Ye Bufan bercanda, sambil tersenyum, kamu benar-benar murah hati, tapi aku tidak ingin meninggalkan seluruh tubuhmu. Bocah bodoh, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Jin Senglong berkata, keluarkan senjatamu, beri kamu kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu, simpan uangnya. Jika kamu mati, laporkan aku ke Raja Neraka. Kata Ye Bufan dengan sambil tersenyum, kamu menggunakan tangan kosong, apakah aku menindasmu? Hahaha, kamu masih kecil, kamu masih berani menindasku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hari ini. Senjata apapun yang kamu gunakan, semuanya ditangani dengan kedua tangan. Sebagai orang kuat di alam kekaisaran, dia penuh dengan senjata magis, dan dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda di depannya.
Dia bahkan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa begitu menghormati orang-orang kuat di barat padahal dia jelas-jelas hanya seorang santo bela diri puncak. Itu yang kamu katakan, jangan salahkan aku. Kata Ye Bufan dan mengulurkan tangannya, dan pistol partikel muncul di telapak tangannya. Faktanya, tujuan penting pertarungannya dengan Jin Senglong hari ini adalah untuk menguji kekuatan senjata ini dan melihat seberapa efektif senjata itu melawan Kaisar Realem yang kuat. Namun ketika ini terjadi, orang-orang yang menonton di bawah langsung meledak. Walaupun bentuk senjata partikelnya agak aneh, namun masih terlihat bahwa itu adalah senjata. Biarkan aku mencekikmu, apa yang dilakukan anak ini? Bukankah ini pertarungan antara orang kuat? Bukankah kamu seharusnya menggunakan senjata ajaib? Mengapa kamu mengeluarkan senjatanya? Mencapai alam suci bela diri. Peluru itu tidak akan berhasil melawan mereka. Bukankah menggunakan senjata melawan guru suci sekarang adalah sebuah lelucon? Jadi dia mengeluarkan senjatanya karena dia tidak punya pilihan lain. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, berpura-pura menjadi pertunjukan, tapi pihak lain mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Itu benar-benar tidak konsisten dan tidak masuk akal. Melihat pemandangan ini, Hua Manlou pun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hatinya penuh kebingungan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Bufan. Orang di seberang adalah orang kuat di alam kekaisaran. Bagi orang lain, senjata jenis ini hampir seperti mainan. Jin Senglong juga tertawa terbahak-bahak, saya menyarankan Anda untuk menyimpan benda ini, tidak ada gunanya bagi saya. Dia telah diisolasi dari dunia selama bertahun-tahun dari dia juga tahu bahwa itu adalah senjata panas modern yang tidak diperhatikan sama sekali. Benarkah? Kalau begitu mari kita mencobanya. Kata Ye Bufan sambil mengangkat moncong pistolnya dan mengarahkannya ke arahnya, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, senjataku sangat kuat, jangan menyesalinya. Kamu benar-benar keras kepala, Ling. Wajah Jin Senglong masih penuh dengan penghinaan, aku akan memberimu kesempatan. Gunakan keahlianmu sesegera mungkin, jika tidak maka akan terlambat. Tidak akan sopan, kata Ye Bufan sengit. Setelah menarik pelatuknya, cahaya biru samar tiba-tiba menyala dan melesat ke arah naga suci emas seperti kilat. Wajah Jin Senglong masih penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, perasaan krisis yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu hanya sebuah senjata? Itu benar-benar dapat mengancamku. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, di bawah perasaan krisis yang sangat besar, dia dengan panik mengaktifkan energi sebenarnya di dalam tubuhnya dan dengan putus asa memperkuatnya. Apapun yang terjadi, lebih baik segera atasi krisis ini. Pistol partikel itu lebih cepat dari peluru dan mengenai dadanya hampir dalam sekejap mata. Jin Senglong dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa ki yang melindungi tubuhnya dengan cepat dicairkan oleh kekuatan aneh, yang mengejutkannya. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Dia dengan cepat mengaktifkan energi pelindung tubuh dengan gila-gilaan, dan nyaris tidak berhasil mengimbangi energinya di saat-saat terakhir. Saat dia melihat ke bawah, jubah hitam di tubuhnya telah meleleh seluruhnya, meninggalkan lubang seukuran bola voli di dadanya. Meskipun perasaan krisis telah berlalu, dia masih sangat ketakutan hingga punggungnya terasa dingin. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, jika tidak, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Apa yang kamu bicarakan? Ketika dia melihat senjata partikel itu lagi, rasa jijik di matanya sudah tidak ada lagi, tapi penuh ketakutan. Bab 1647, satu tembakan ke kepala. Benda ini sangat aneh. Ini benar-benar berbeda dari peluru yang dia kenal sebelumnya. Kamu bahkan tidak bisa melihat peluru itu. Itu adalah energi yang sangat aneh yang sepertinya mampu melarutkan segalanya. Jika ki pelindung tubuhnya tidak cukup kuat, dia mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Terlebih lagi, mereka berdua baru saja bertarung. Jika itu adalah serangan diam-diam, aku mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan senjata ini. Benda yang akan membunuhmu. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu menarik pelatuknya lagi. Semburan cahaya melintas, dan pistol partikel ditembakkan ke dada Jin Senglong lagi.
Kecepatan senjata jenis ini terlalu cepat, begitu diluncurkan, lawan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk membawanya. Tapi kali ini Jin Shenglong telah bersiap dengan baik, dan ki pelindung tubuhnya langsung diaktifkan secara maksimal. Meskipun kemampuan melarutkan senjata partikelnya kuat, ia tidak dapat menembus aura pelindung tubuh Kaisar Realem tingkat menengah kali ini tidak hanya tidak melukai siapapun, bahkan pakaiannya pun tidak terluka. Melihat hasil ini, Jin Shenglong langsung merasa lega. Tampaknya meskipun senjata jenis ini aneh dan kuat, namun tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dalam pikirannya. Sepertinya kekuatan senjata partikel ini masih sedikit kurang. Jika lebih besar, dia akan mampu menangani benda lama di depannya ini. Tapi bahkan ini membuatnya sangat puas. Bagaimanapun, benda ini bisa langsung membunuh prajurit kuat di level Martial Saint tanpa pelatihan apapun, dan itu juga bisa menimbulkan ancaman bagi alam kekaisaran. Yang terpenting bisa digunakan kapan saja, dan energinya mencukupi, otomatis terisi ulang setelah digunakan. Anda bisa memiliki 20 peluru sekaligus, jadi tidak perlu khawatir kehabisan peluru. Dia melakukan percobaan pada Zheng Xixun, nenek moyang keluarga Zheng, dan sekarang dia melakukannya untuk kedua kalinya pada Saint Master Jin Shenglong. Pada saat ini, Jin Shenglong tersenyum dan berkata, "Nak, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan senjata aneh ini, maka kamu harus menyimpannya. Meskipun benda ini kuat, tidak ada gunanya bagi yang benar-benar kuat. Dengarkan aku dan cepatlah silakan bunuh diri, aku masih bisa membiarkanmu utuh." Karena pihak lain bahkan tidak bisa menembus energi pelindung tubuhnya, dia tidak perlu khawatir. "Benarkah? Kalau begitu kamu ambil tembakan lagi dariku dan coba." Ye Bufan mengangkat senjata partikel di tangannya lagi, kali ini membidik masukan lawan, dan menarik pelatuknya dalam sekejap, tanpa memberi kesempatan pada lawan untuk bereaksi. "Nak, ini belum berakhir, kan?" Jin Shenglong ditembak 3 kali sambil berdiri di sini. Jin Shenglong marah beberapa saat. Energi sebenarnya di tubuhnya bekerja dengan liar, dan energi pelindung tubuh yang kuat segera melindungi tubuhnya seluruh tubuh. "Namun, saya sudah mengambil keputusan dalam hati. Setelah tembakan ini, saya akan segera membunuh anak di depan saya dan tidak lagi memberinya kesempatan untuk menyinggung perasaan saya." Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Begitu dia mengatakan ini, ada ledakan keras di pikirannya, dan kemudian kekuatan mentalnya dihancurkan oleh energi pedang yang tajam, dan otaknya langsung kehilangan kesadaran. Tanpa kendali kekuatan mental, aura pelindung menghilang secara alami, dan sinar biru samar dari senjata partikel menghantam kepalanya. Tidak ada ledakan seperti senjata biasa, tetapi kekuatan senjata partikel benar-benar jelas. Pada saat ini, kepala Jin Shenglong benar-benar larut dan menghilang sepenuhnya di udara. Kemudian tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba jatuh dan mendarat dengan keras di kaki Gunung Qinglong. Setelah jenazah jatuh dari ketinggian ratusan meter, langsung berubah menjadi genangan daging, yang seakan-akan juga menyentuh hati banyak orang. Pada saat ini, seluruh kaki Gunung Qinglong sunyi, dan semua orang sudah tercengang. Meskipun beberapa orang telah membayangkan bahwa Holy Master akan dikalahkan sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekalahan tersebut akan begitu aneh, begitu berdarah, dan sangat di luar imajinasi manusia. Jika Anda memberitahu orang-orang bahwa orang kuat di alam kekaisaran ditembak di kepala dengan tembakan saat sudah siap, saya khawatir orang lain akan menganggap Anda sebagai orang yang sakit jiwa. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun ketidakmungkinan semacam ini tiba-tiba menjadi mungkin, dan itu benar-benar terjadi di depan semua orang. Guru suci kerajaan Bangbang yang agung, orang kuat di tingkat tengah alam kekaisaran, tertembak di kepala dalam duel antar tuan. Park Jae-sang berdiri kosong di platform tinggi. Meskipun Holy Master telah jatuh, dia masih melihat ke atas, benar-benar terpana saat dia berdiri di sana. Tidak heran jika pertempuran ini benar-benar berbeda dari pertempuran terakhir di Danau Yanbo. Benar-benar berdarah. Untuk memastikan tidak ada yang salah, keluarga mereka mengambil total 200 miliar sebagai uang muka, tetapi semuanya terbuang sia-sia. Mereka dipermalukan 4 kali berturut-turut, dan akhirnya menjadi tangan kanan mereka.
Kemudian, Guru Suci keluar untuk bertarung, yang akhirnya memberinya harapan lagi, dan dia mengalahkan Raja Serigala Garnet dan Ratu Vampir satu demi satu. Selain itu, dia menerobos di tempat, langsung dari tahap awal alam kekaisaran ke tahap tengah alam kekaisaran, yang membuatnya berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memastikan kemenangan. Tapi yang tidak dia duga adalah dia naik dengan senjata rusak dan menembak langsung di kepala, membunuh Guru Suci. Dari awal perang hingga sekarang, ia seperti menaiki roller coaster, dari puncak ke bawah, dari bawah ke atas lagi, dan akhirnya terjatuh hingga tewas karena benturan. Setelah hening beberapa saat, kerumunan di kaki gunung tiba-tiba meledak. Biarkan aku pergi, pertarungan yang dijanjikan antara orang-orang kuat berakhir dengan cara yang berdarah-darah. Nah, kamu benar-benar menembak kepalamu dengan pistol. Aku membuat banyak asumsi sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Petik 2. Apa yang terjadi? Apa aku salah masuk mobil? Bukankah ini pertarungan antara pedang dan pedang? Apakah ini film? Atau aku sedang bermimpi? Petik 2. Tuan Suci, itu Tuan Suci negeri Bangbang, dia pria yang sangat kuat. Kenapa kepalanya tertembak? Semua orang melampiaskannya sejenak. Karena emosiku sendiri, aku tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Lupakan orang-orang biasa dan orang-orang Tionghoa, semua orang hanya menonton kesenangan, apapun hasilnya, mereka hanya menikmati pertunjukan dan tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Namun para pejuang itu tidak dapat menerima kenyataan ini. Selama bertahun-tahun, Guru Suci telah menjadi dewa di hati mereka, santo pelindung dunia seni bela diri di negara Bangbang, sebuah mitos yang tak terkalahkan, dan orang kuat yang tak terjangkau. Tapi orang seperti itu mati secara aneh di tangan pihak lain hari ini. Dampaknya terhadap mereka sungguh tidak terbayangkan. Diam, semuanya, maju dan bertarunglah jika kalian tidak menerimanya. Saat kekacauan di bawah sedang berlangsung, suara agung Ye Bufan bergema di seluruh Gunung Qinglong. Pada saat ini, semua orang sadar. Meskipun dia memenangkan pertarungan dengan senjata, dia juga orang kuat yang bisa terbang di udara, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Dan senjata aneh itu bahkan bisa membunuh Guru Suci, apalagi orang seperti mereka. Dalam sekejap, seluruh kaki gunung kembali tenang. Semua orang yang hadir menutup mulut mereka, karena takut akan membuat kesal satu sama lain secara tidak sengaja dan membuat diri mereka sendiri tertembak lagi di kepala. Melihat semua orang terkejut, Ye Bufan mengarahkan pandangannya ke platform tinggi, Park Zaixiang, apakah masih ada orang di pihakmu yang bisa bertarung? Meskipun keluarga Pu sudah siap hari ini, semua orang barat kuat yang mereka undang datang ke tempat mereka rumah. Di sisi lain, Guru Suci yang akhirnya diundang kini telah berubah menjadi mayat tanpa kepala. Aku mengaku kalah. Kalimat ini sepertinya menguras seluruh kekuatan Park Jae-siang, dan dia pingsan di platform yang tinggi. Dia tahu apa artinya ini. Mulai hari ini, keluarga Pu telah tamat. Bab 1648 mengontrol grup Februari. Karena kamu mengaku kalah, serahkan semua asetmu dan selamatkan nyawa keluarga Pumu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia kembali ke Li Zixuan, mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas grup Februari. Ya, bos. Li Zixuan telah duduk di sebelah Ye Bufan. Sejak tiba di sini, dia terkejut satu demi satu, membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Meskipun dia tahu bosnya sangat kuat, dia tidak menyangka bosnya begitu kuat. Dia tidak hanya membunuh Saint Master Jin Senglong, tetapi dia benar-benar mengambil alih grup Februari. Kalian pasti tahu kalau beberapa hari yang lalu, grup Februari berencana mencaplok grup Li, namun dalam sekejap, ia menjadi juru mudi grup Februari. Hidup ini benar-benar seperti sebuah drama, dan pemuda di depannya jelas-jelas adalah pengontrol dari drama tersebut. Ye Bufan kembali menatap Chilavert dan Wolf King Garnet, kalian berdua akan tinggal di sini. Saat grup Februari sepenuhnya diserahkan, kalian akan kembali ke barat. Setelah dia mengatakan ini, hati Park Zaixiang benar-benar tenggelam ke dasar. Tepat sebelum ini, dia memiliki beberapa pemikiran kecil, berharap setelah Ye Bufan pergi,
dia akan menemukan cara untuk menghadapi wanita kecil seperti Li Zixuan dan mengendalikan grup Februari di tangannya. Tapi sekarang setelah Raja Serigala dan Penyihir Agung tinggal, dia tidak lagi memiliki harapan. Keduanya adalah orang kuat di dunia gelap barat. Begitu mereka marah, keluarga Pu mungkin akan mengalami bencana. Setelah pengaturan dibuat, Ye Bufan melihat ke arah Lucia dan Helena lagi. Sekarang masalah telah diselesaikan, saya akan segera kembali ke Tiongkok. Maukah Anda ikut dengan saya atau kembali ke barat? Helena memeluk lengannya, ya sayang, saya akhirnya bertemu Anda sekali, dan tentu saja saya tidak akan kembali. Saya ingin pergi ke China bersama Anda. Lucia berkata, Tuan Ye, sejujurnya, saya telah hidup selama ribuan tahun bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah ke timur, dan saya belum pernah menginjakan kaki di Tiongkok. Saya ingin pergi bersama Anda untuk melihatnya. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Bufan sudah menunjukkan kultivasinya sebelumnya, dan dia tidak lagi menyembunyikan apapun, dan mereka bertiga terbang ke udara. Melihat kepergian mereka, semua orang di kaki gunung memiliki emosi yang campur aduk. Hua Ruyu melihat punggung Ye Bufan, hatinya dipenuhi kekecewaan, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, menolak untuk pergi. Sebagai wanita tertua dari keluarga Hua dan wanita tercantik di Jiangsu dan Zhejiang, dia memiliki banyak pelamar selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Sekarang saya jatuh cinta dengan seorang pria untuk pertama kalinya, tetapi ternyata dia tidak dapat dicapai. Jarak antara saya dan pria lain terlalu besar. Baiklah, nak, ayo kembali. Hua Manlou menepuk bahu Hua Ruyu, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Awalnya saya mengira pihak lain berusaha mendahului putri saya dan menginginkan kekuatan keluarga Hua mereka. Akibatnya, ayah dan anak perempuan saya hanya bisa berdiri di sini dan melihat satu sama lain pergi. Sekarang dia tentu saja ingin orang lain menjadi menantunya, tetapi kenyataannya terlalu kejam. Medical Immortal, dengan aset bernilai triliunan, dan membunuh orang-orang kuat di alam kekaisaran. Prestasi seperti itu tidak dapat ditandingi oleh keluarga Hua. Dengan penuh penyesalan, dia membawa putrinya dan meninggalkan Gunung Qinglong, dan semua orang juga mengungsi. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini, dia tidak memilih untuk naik pesawat ketika dia kembali, sebaliknya, dia langsung memanggil gigi naga untuk berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki, dan terbang dengan pedang tersebut. Yang mana lebih cepat? Helena berdiri di depan Longya, bersandar pada lengan Ye Bufan, sementara Lucia berubah menjadi kelelawar bersayap emas dan mengikuti di belakang. Kemudian dia menemukan bahwa meskipun dia muncul dalam wujud aslinya, dia masih tidak secepat Yu Jian terbang, dan dia hanya bisa mengikuti dari jarak jauh meskipun dia mencoba yang terbaik. Huaxia tidak terlalu jauh dari negara Bangbang. Dengan ketiga orang itu terbang dengan kekuatan penuh, mereka kembali ke ibu kota kekaisaran dalam waktu sekitar 1 jam. Ye Bufan mendarat di rumah Changsun dan berjalan dengan gembira ke kamar Ouyang Lan. Bu, aku kembali. Dia tahu bahwa ibunya pasti sangat mengkhawatirkannya selama dia tidak ada, jadi dia pergi untuk melaporkan bahwa dia aman dulu. Tanpa diduga, yang dilihatnya setelah memasuki pintu adalah Changsun Dongju, bukan Ouyang Lan. Di saat yang sama, Changsun Changsong, Dongfang Jianye, Sima Pingchuo, Situ Changkong dan lainnya juga ada di sini. Ketika kesadaran spiritualnya memindai seluruh rumah cucu tertua, tidak ada jejak Ouyang Lan, dan pada saat yang sama, Lin Zentian, yang selalu tidak dapat dipisahkan dari ibunya, tidak terlihat. Terlebih lagi, suasana di dalam ruangan itu sangat khusyuk, yang membuatnya langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada yang menyangka Ye Bufan akan kembali secepat itu. Cucu tertua Dongju datang, dan tentu saja yang terbaik adalah dia menjelaskan masalah ini. Nak, kamu kembali. Siapakah kedua gadis ini? Changsun Dongju memandang Helena dan Lucia di sebelahnya, dengan senyuman di wajahnya. Ye Bufan semakin merasa ada yang tidak beres. Ada sedikit kesedihan di senyuman ibunya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Bu, cepat ceritakan padaku, apa yang terjadi. Baiklah, jangan khawatir, tenanglah dan dengarkan aku pelan-pelan. Changsun Dongju tidak bisa menyembunyikannya,
jadi dia hanya bisa menceritakan kisahnya dari awal, untuk mengakhiri. Lagi, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi saat dia jauh dari Tiongkok beberapa hari terakhir ini. Bu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu seharusnya memberitahuku ketika itu terjadi. Ini, ayahmu berkata dia tidak ingin mempengaruhi pertarunganmu dengan Jin Senglong. Dia telah bergegas ke Gunung Yunxia dan pasti akan menyelamatkan Suster Ouyang. Kembalilah. Ye Bufan mengerutkan kening, dia pergi sendirian. Ya, Changsun Dongju mengangguk. Tidak, jelas tidak mungkin pergi sendiri. Ye Bufan segera berbalik dan melihat situ Cangkong, cepat beritahu aku lokasi spesifik Gunung Yunxia. Karena pihak lain telah melakukan ini, dia pasti melakukannya. Dengan persiapan yang cukup, akan sangat berbahaya bagi Lin Zentian untuk pergi ke sana sendirian. Xiao Fan, ini peta yang ingin aku gambar. Situ Cangkong sudah membuat persiapan dan membuat sketsa. Meskipun gambarnya tidak terlalu standar, itu sudah cukup. Ye Bufan mengambil peta itu, berbalik dan berjalan keluar. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Changsun Dongju dengan panik. Pergi dan hancurkan Gunung Yunxia. Suara Ye Bufan tidak nyaring, tapi mengandung kemarahan yang tiada taraf. Yunxiasan telah berulang kali menantang keuntungannya, dan sekarang bahkan jika Ouyang Lan telah terikat, dia secara alami tidak akan bersikap sopan sama sekali. Situ. Cangkong buru-buru melangkah maju untuk membujuk, Xiao Fan, kamu harus lebih berhati-hati. Gunung Yunxia adalah sekte tua yang tersembunyi dengan kekuatan yang kuat. Kali ini kita pergi terutama untuk menyelamatkan orang, dan kita harus berjuang keras. Ekspresi, apakah kamu kuat? Hari ini saya akan membiarkan mereka melihat apa itu kekuatan sebenarnya, sehingga sekte-sekte pertapa ini tidak terlalu berpikiran tinggi dan tidak pernah memandang kita sebagai orang sekuler. Kamu benar, mereka benar-benar memperlakukan kita sebagai orang baik. Penindasan. Situ Dianmo menjadi marah dan berdiri lebih dulu, Saudara Ye, aku akan pergi bersamamu. Kita harus menghancurkan Gunung Yunxia kali ini. Dia sudah tidak menyukai Gunung Yunxia, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya. Biarkan kesempatan ini berlalu. Dan aku, Dongfang Huizong juga berdiri, lalu gadis-gadis lain datang setelah mendengar berita itu dan berdiri berdampingan dengan Ye Bufan. Bab 1649, Feng Qianli. Ayo pergi, kita harus menghancurkan Gunung Yunxia hari ini. Setelah berbicara, Ye Bufan memimpin semua orang ke langit dan terbang langsung menuju Gunung Yunxia. Dia telah mengambil keputusan kali ini. Bukankah Gunung Yunxia meremehkan orang-orang sekuler? Biarkan mereka melihat kekuatan mereka yang sebenarnya hari ini. Sekarang 9 selir naga dan 4 penjaga istana Raja Naga semuanya telah mencapai tahap akhir tingkat suci, dan 36 Jenderal Tiangang juga telah mencapai tingkat tengah tingkat suci. Bersama dengan Ye Tian dan Gu Qingcheng, di sana berjumlah total 50 orang suci yang kuat. Dan di sampingnya, ada 3 kaisar yang kuat, Situ Dianmo, Helena dan Lucia. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan sekte tersembunyi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Setelah kelompok itu meninggalkan ibu kota kekaisaran, Ye Bufan diam-diam khawatir. Lin Zentian telah pergi untuk sementara waktu, dan dia mungkin tidak bisa bergegas dengan kecepatan ini. Begitu saya pulang terlambat, konsekuensi apa yang akan dialami ayah saya tidak dapat diprediksi. Memikirkan hal ini, dia langsung mengumpulkan semua orang ke istana Raja Naga, lalu menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Yunxia seperti bintang jatuh. Dikatakan bahwa setelah Lin Zentian meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia terbang langsung ke Gunung Yunxia dengan kontrol udara. Sebagai sekte tersembunyi, dia terdaftar di Tiangong, jadi dia secara alami tahu di mana pihak lain berada. Dia hanya pergi sendiri dan tidak memanggil orang lain di Tiangong. Pihak lain ingin pergi ke sana sendirian. Ini jelas merupakan jebakan. Jika kaisar yang kuat seperti dirinya tidak dapat menghadapinya, tidak ada gunanya membawa orang lain bersamanya. Tentu saja, dia juga bisa memanggil orang kuat dari sekte lain untuk bertarung dengannya, tapi itu akan memakan waktu tertentu dan akan terlambat. Begitu Ye Bufan kembali ke Tiongkok, dia pasti akan bergegas ke Gunung Yunxia secepatnya.
Hal lainnya adalah sebagai penguasa istana Tiangong, orang kuat di tingkat tengah alam kekaisaran, dan murid Wei Wuya, orang aneh dari generasi ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena pertimbangan menyeluruh ini, dia bergegas ke Gunung Yunxia dengan 1 orang dan 1 pedang. Setelah terbang ribuan kilometer, dia sampai di sebuah gunung besar menjelang malam. Lin Zentian berhenti. Sepertinya tidak ada apa-apa di depannya, tapi dia tahu betul bahwa ini hanyalah formasi luar angkasa. Formasi ini jauh lebih maju daripada formasi penyembunyian. Bahkan jika Anda lewat di sini, Anda tidak akan menemukan lokasi sebenarnya dari Gunung Yunxia. Lin Zentian sangat marah saat ini, dan tentu saja dia tidak akan bersikap sopan sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan menghunus pedang panjang dari belakang, dan cahaya pedang menebas langsung ke ruang kosong di depannya. Hanya ada suara gemuruh yang keras, diikuti oleh fluktuasi ruang, dan puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di depan kami. Itu adalah sekte tersembunyi Gunung Yunxia. Orang gila yang berani, kamu berani menyerang Gunung Yunxia kami, kamu mencari kematian. Dengan teriakan marah, 7 atau 8 murid bergegas dari dalam, mengarahkan pedang mereka langsung ke Lin Zentian. Masing-masing budidaya orang-orang ini telah mencapai tingkat surga. Mereka layak menjadi sekte tersembunyi. Bahkan penjaga gerbang pun memiliki budidaya yang begitu tinggi. Keluar dari sini. Sayangnya orang-orang ini masih belum cukup untuk berdiri di depan kaisar yang kuat. Lin Zentian hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan kekuatan yang kuat mengirim orang-orang ini terbang sejauh puluhan meter seseorang memuntahkan darah. Kemudian dia melangkah menuju gerbang gunung dan masuk sambil berteriak keras. Gunung Yunxia, serahkan orang ini kepadaku secepatnya. Keributan itu begitu keras sehingga lebih banyak murid dari Gunung Yunxia segera bergegas keluar. Sayangnya, dengan budidaya orang-orang ini, mereka tidak dapat menghentikan Lin Zentian sama sekali. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an atau 50-an langsung muncul di hadapannya, dan kemudian menyerang dengan telapak tangan. Begitu telapak tangan ini keluar, ia segera mengeluarkan energi tak terbatas, menyebabkan pasir dan batu beterbangan, daun-daun berguguran beterbangan, dan bahkan udara di sekitarnya bergetar. Ekspresi Lin Zentian menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya dengan telapak tangan. Sebelum kedua telapak tangan saling bersentuhan, aliran udara yang deras menyapu sekeliling, mengguncang murid-murid di sekitarnya dan terbang ke kedua sisi seperti angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran. Kemudian terdengar suara teredam, dan keduanya bertukar serangan telapak tangan yang kuat, lalu mundur satu demi satu. Kali ini, mereka berimbang, dan orang yang datang jelas berada di tahap tengah alam kekaisaran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lin Zentian, tingkat kultivasinya tidak buruk, siapa kamu? Pria itu berkata, saya adalah Master Sekte Gunung Yunxia, mengapa Anda menyinggung sekte saya? Gunung Yunxia, Lin Zentian kedinginan. Dia tersenyum dingin, karena Anda adalah pemimpin sekte, Anda harus tahu bahwa ada kesepakatan antara sekte dunia tersembunyi dan istana surgawi kita, dan tidak ada sekte dunia tersembunyi yang diizinkan memasuki dunia, tapi kamu, Gunung Yunxia, sudah berulang kali melanggar perjanjian. Kalau saja tidak apa-apa untuk bergabung dengan dunia, tetapi masih ingin berkolusi dengan negara asing untuk menindas rakyat China saya. Apa bedanya dengan pengkhianat? Tanda tanya. Gunung Yunxia, sebagai salah satu dari 3 gunung dan 6 sekte-sekte tersembunyi, juga dianggap sebagai sekte terkenal, dan benar-benar menculik mereka. Betapa tidak tahu malunya jika seorang wanita yang tidak memiliki kultivasi sama sekali bertanya kepada Anda. Dia menyimpulkan 3 dosa Yunxiasan dalam satu nafas, dengan kata-kata yang benar. Tetapi pria itu hanya tersenyum dingin, sepertinya Anda berasal dari Tiangong. Ya, saya Lin Zentian, penguasa Tiangong. Anda bilang Anda adalah penguasa Tiangong. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, Wei Wu di mana lelaki tua dari ia itu. Beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Lin Zentian sangat marah, mengangkat tangannya dan memukul pria itu lagi. Keduanya bertarung lebih dari selusin gerakan berturut-turut, namun mereka masih berimbang. Tunggu sebentar,
mari kita perjelas sebelum kita bertarung. Pria itu memukul punggung Lin Zentian dengan telapak tangannya, lalu berkata, katakan padaku, di mana Wei Wuya? Lin Zentian sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa pria ini membayar begitu banyak perhatian pada Wei Wuya. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan, dia telah meninggal. Apa? Mati. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, orang tua sialan, sepertinya aku masih selangkah terlambat dan tidak bisa melakukannya sendiri. Bunuh kamu. Kemudian dia memandang Lin Zentian dengan ekspresi sinis, karena orang tua itu meninggal lebih dulu, aku akan membunuhmu. Lin Zentian tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah kamu Feng Qianli? Benar, ini aku. Feng Qianli tertawa terbahak-bahak, sepertinya lelaki tua itu menyebutku kepadamu, tapi sayang sekali dia mati lebih dulu dan tidak bisa membiarkanku secara pribadi membalas penghinaan yang aku derita saat itu. Ternyata benar, itu kamu. Lin Zentian sangat terkejut. Ketika Wei Wuya meninggal, dia secara khusus menyuruhnya untuk memperhatikan Feng Qianli. Akibatnya, tidak ada berita tentang pria ini selama bertahun-tahun, tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi pemimpin Gunung Yunxia. Tentu saja ini aku. Feng Qianli berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa Gunung Yunxia tiba-tiba memasuki dunia? Mengapa berkolusi dengan orang-orang Bangbang? Menurut rencana awalku, itu untuk membuat marah Wei Wuya dan memikat orang tua itu pria ke Yunxia ketika saya datang ke gunung. Saya tiba-tiba membawa ke seorang anak laki-laki bernama Ye. Saya menangkap wanita itu kali ini. Saya awalnya ingin menyingkirkan Ye Bufan, tetapi tiba-tiba, murid Wei Wuya yang lain melompat keluar tidak masalah, sepertinya kamu. Itu karena warisan Wei Wuya. Jika aku membunuhmu, itu seperti membunuh orang tua yang menyamar itu. Petik 2. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Lin Zentian berkata dengan niat membunuh, kamu benar-benar berhati serigala, sayang sekali guru telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kebajikan guru tidak menghancurkan kultivasi Anda dan membiarkan Anda melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Hari ini saya akan memenuhi keinginan terakhirnya, membunuh Anda, orang jahat, dan melakukan keadilan bagi surga. Petik 2. Bab 1651 Langkah Terlambat. Lakukan keadilan untuk surga. Hahaha. Feng Qianli tertawa terbahak-bahak. Benar saja, dia dilatih oleh hantu mati itu, penuh dengan kebajikan, keadilan dan moralitas. Lalu aku ingin melihat siapa orang baik dan orang jahat, di dunia ini, dan seberapa baik kamu. Keadilan. Setelah mengatakan ini, dia bertepuk tangan dan berkata, tertawa kuang, angkat wanita itu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria muda mengantar seorang wanita paruh baya keluar, itu adalah Feng Xiaokuang dan Ouyang Lan. Pada saat ini, wajah Feng Xiaokuang penuh keganasan, dan pisau pendek di tangannya menempel di leher Ouyang Lan. Terakhir kali di ibu kota kekaisaran, anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh Song Haotian. Setelah dikirim kembali ke Gunung Yunxia, Feng Qianli menghabiskan banyak bahan alami dan harta duniawi untuk memulihkannya sepenuhnya. Tapi justru karena itulah dia sangat membenci Ye Bufan. Melihat pemandangan di depannya, Lin Zentian sangat marah, apa yang akan kamu lakukan? Apa, tidak bisakah kamu melihatnya? Feng Qianli berkata dengan nada mengejek, apakah kamu tidak akan melakukan keadilan demi surga? Bukankah kamu penuh dengan kebajikan dan moralitas? Apakah kamu datang jauh-jauh ke Gunung Yunxia demi wanita ini? Tanda tanya, segera bunuh wanita ini. Feng Qianli, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Apakah kamu masih bukan pemimpin sekte dunia tersembunyi? Lin Zentian benar-benar terkejut dengan sikap tidak tahu malu Feng Qianli. Dia tidak menyangka bahwa sebagai orang yang kuat di alam kekaisaran, pihak lain akan menggunakan metode tercela dan tercela seperti itu. Bagaimanapun, Gunung Yunxia juga merupakan salah satu dari 3 gunung dan 6 sekte. Sekte tersembunyi yang megah sekarang bahkan tidak memiliki wajah apapun. Pada saat ini, Ouyang Lan berteriak, Ayah Xiaofan, cepat pergi. Kembalilah dan beritahu Xiaofan, tinggalkan aku sendiri dan jangan datang ke sini. Ini jebakan. Jika kamu datang, kamu akan mati.
Tangan, seorang wanita biasa yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengekang seekor ayam, namun tidak ingin menjadi alat untuk memeras anaknya. Ouyang Lan baru sekali bertemu Lin Zentian sebelumnya di Tiangong, dan dalam keputusasaan, dia memanggilnya Ayah Xiaofan. Apakah kamu melihat itu? Wanita yang penuh kasih dan saleh, tahankah kamu melihatnya mati seperti ini? Feng Qianli tertawa dengan arogan lagi, dan tiba-tiba berhenti di tengah tawa, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pastor Xiaofan, siapakah Xiaofan? Apakah dia itu Ye Bufan? Lin Zentian tidak menyangkalnya, ya, Xiaofan adalah anakku. Feng Qianli tertawa dan berkata, menarik, ini sangat menarik. Awalnya, aku adalah dia yang diinginkan untuk menangkap putranya, tetapi dia tidak menyangka akan menangkap saya. Feng Xiaokuang juga berteriak, langit sungguh bijaksana. Saya baru saja menangkap ibu bernama Ye, dan sekarang ada ayah lain. Saya pantas membalas dendam. Feng Qianli berkata dengan bangga, wanita ini adalah ibu Ye Bufan. Meskipun dia adalah ibu angkat, masih ada hubungan di antara kalian. Sekarang tergantung kinerja kalian apakah kalian ingin dia mati atau tidak. Berteriak keras, Ayah Xiaofan, tolong jangan, tolong cepat pergi. Apakah kamu melihat itu? Seorang wanita lebih setia. Jadi pria dewasa sepertimu tidak mungkin terlalu buruk, kan? Sambil tertawa, dia kemudian berteriak kepada Feng Xiao, nak, jika orang ini berani melawan, segera bunuh wanita ini. Feng Xiao menjawab dengan penuh semangat, jangan khawatir, ayah, aku akan memotongnya dengan satu pukulan. Kepala wanita ini. Feng Qianli terkekeh, mengangkat tangannya dan menamparkan dada Lin Zentian. Ini, menghadapi telapak tangan yang semakin dekat, Lin Zentian sangat bingung. Sekarang dia telah sepenuhnya melihat perilaku Feng Qianli, yang benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Pihak lain tidak bercanda. Namun jika tidak melawan, saya khawatir Anda akan segera mati di tangan lawan. Dia mengepalkan tinjunya, tapi akhirnya melepaskannya. Xiaofan, aku berhutang banyak padamu sebagai seorang ayah, dan aku akan memperlakukan hidup ini sebagai balasannya padamu. Lin Zentian akhirnya menyerah dan menerima tamparan itu dengan paksa. Dia sangat jelas tentang perasaan Ye Bufan terhadap Ouyang Lan. Begitu pihak lain meninggal karena dia, saya khawatir putranya tidak akan pernah memaafkannya selama sisa hidupnya. Tak lama kemudian, telapak tangan Feng Qianli memukul dadanya dengan keras. Awalnya, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi sekarang setelah mereka menyerah, mereka segera terlempar dengan telapak tangan, dan seteguk darah menyembur ke langit. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya lagi, dia sudah berada 100 meter jauhnya, wajahnya pucat, dan dia jelas terluka parah. Hahaha, bodoh sekali, bodoh sekali. Aku tidak menyangka hantu sialan itu akan menganggap orang bodoh sepertimu sebagai muridnya. Feng Qianli tertawa liar lagi, dunia ini awalnya tentang kekuatan, yang lemah dan yang kuat, tapi kamu bodoh, kamu pegang saja apa yang disebut kegigihan keadilan akan menyebabkan kematian. Setelah mengatakan itu, dia berkedip lagi dan menamparkan Lin Zentian dengan cetakan telapak tangan yang besar. Lin Zentian perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, Feng Xiaokuang menghentikan Feng Qianli. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Kata Feng Qianli, tapi anak buahnya berhenti. Ayah, bukankah menurutmu terlalu murah untuk membunuh orang tua seperti ini? Terlalu murah untuk anak laki-laki bernama Ye. Feng Xiaokuang berkata, kita harus mengendalikannya dulu, dan menunggu Ye Bufan datang. Ayo bermain lagi. Saat kita memiliki dua sandera di tangan, anak laki. Laki bernama Ye akan dirusak oleh ayah dan anak kita dan diinjak-injak di bawah kaki kita. Lalu aku akan melukai orang tuanya di depannya. Lalu bunuh dia di depan orang tuanya. Adegan itu mengasyikkan. Hanya dengan cara ini kita bisa membalas dendam. Mari kita lihat siapa yang berani memprovokasi saya, Yun Xiaosan, dan siapa yang berani memprovokasi saya, Feng Xiaokuang. Tanda seru. Tertawa. Kurung siku buka tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Fo, itu ide yang bagus. Feng Qianli mengangguk puas,
lalu menunjukkan, langsung menyegel titik akupuntur Lin Zentian, lalu meraihnya dan menyerahkannya kepada Feng Xiaokuang. Ayah, aku benar-benar tidak sabar. Aku tidak tahu bagaimana sikap anak itu ketika dia datang. Apakah dia akan sebodoh ayahnya? Saat dia mengatakan ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan seorang pria masuk usia 20-an tiba-tiba muncul. Seorang pemuda berusia 60 tahun muncul di depan mereka, dan itu adalah Ye Bufan. Ketika dia melihat Ouyang Lan dan Lin Zentian dikendalikan, dia langsung merasa menyesal. Dia buru-buru datang terlambat. Akhirnya, Ye Bufan memandang Feng Qianli dan Feng Xiaokuang, kamu Gunung Yunxia dianggap sebagai sekte terkenal, tetapi kamu menggunakan cara yang begitu tercela untuk segera melepaskanku. Hahaha, orang bernama Ye datang ke sini dengan sangat cepat. Saat kamu menyerangku, apakah kamu memikirkan tentang hari ini? Feng Xiaokuang berkata sambil tersenyum bangga, kamu boleh melepaskan aku jika kamu mau, sebagai ganti nyawamu, selama kamu membiarkan aku menanganinya, aku akan melakukannya. Biarkan mereka pergi. Petik 2. Ouyang Lan berteriak dengan cemas, Xiao Fan, lari, lari, jangan percaya mereka. Lin Zentian juga berkata, ya, Xiao Fan, lari cepat, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Di depannya, Ye Bufan mengertakkan gigi dan menatap Feng Qianli, kamu harus menepati janjimu.